Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di sisi lain, ras manusia juga menderita korban, tetapi dibandingkan dengan ras iblis, itu tidak ada apa-apanya. Ini tidak akan berhasil tanpa menggunakan perisai pelindung. Apakah aku salah? Su-han berkata dengan tenang. Dari segi usia, iblis agung mengincarku. Dari segi kultivasi, ranah, segalanya, di kehidupanku sebelumnya, dia mengincarku. Sebelum aku bereinkarnasi, tidak berlebihan baginya untuk memanggilku kakek. Kentut, pemimpin besar iblis mengutuk, Su-han, kau tahu itu terjadi di kehidupanmu sebelumnya. Sekarang kau hanyalah seorang kultivator di alam dewa misterius. Di hadapan penguasa bulan darah, kau hanyalah seekor semut. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan iblis besar. Ya, pemimpin klan itu mencibir. Ada pepatah lama dalam umat manusia, seorang pahlawan tidak pernah membanggakan prestasi masa lalunya. Kau, Su-han, hanya sebaik ini. Aku bisa bereinkarnasi, tapi bisakah dia? Kata Su-han perlahan. Baik pemimpin besar maupun ketua klan terdiam dan tidak dapat menjawab. Ya. Bagaimana mungkin seorang guru yang kuat dapat bereinkarnasi dengan mudah? Reinkarnasi tidaklah sulit, dan banyak orang suci dapat melakukannya. Namun, apa yang disebut reinkarnasi hanyalah pilihan terakhir ketika seseorang berada di ambang kematian. Tidak peduli apakah mereka manusia atau iblis, tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka, selama mereka bereinkarnasi, itu setara dengan memulai dari awal, dan semua yang pernah terjadi akan lenyap. Namun Su-han masih memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya. Memang benar dia telah kehilangan kultivasinya, tetapi dibandingkan dengan kultivasi, ingatan adalah hal yang paling berharga. Penguasa bulan darah, bisakah kau melakukannya? Tidak seorang pun berani mengatakannya. Berdasarkan ini saja, Su-han melampaui penguasa bulan darah. Bagaimanapun kalian membantah, Dewa Bulan Darah adalah makhluk yang agung dan perkasa, dan tidak akan menoleransi fitnah kalian di sini. Kata pendeta agung itu lagi. Saya telah memfitnah Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Su-han mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada yang sangat provokatif, keluarlah, atau kalian semua iblis akan keluar. Aku, Su-han, akan berdiri di sini. Kalau kau berani, silakan penggal kepalaku. Bush, pemimpin besar itu benar-benar murka, auranya meledak, dan sosoknya bergegas menuju tirai cahaya. Pada saat yang sama, iblis-iblis lain juga geram. Kata-kata Su-han yang menghina penguasa bulan darah terus terngiang di benak mereka, yang tak dapat mereka terima. Melihat mereka bergegas, mata Su-han berbinar, dan Wenren Nonghan dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat. Saya tidak takut mereka keluar, saya hanya takut mereka tidak keluar. Su-sun, kamu benar-benar pandai berbicara. Wenren Nonghan menatap Su-han dengan penuh kekaguman. Dia tidak hanya kuat dalam pertarungan, tetapi dia juga mahir memprovokasi lawan-lawannya. Sebelumnya mereka sudah menyapa hampir semua leluhur iblis tersebut, namun diabaikan begitu saja oleh pihak lain, dan mereka hampir muntah darah karena marah. Tak disangka, beberapa patah kata Su-han membuat seluruh monster di suku hutan tak kuasa menahan diri. Sialan, begitu kita keluar, kita harus membunuh orang sebanyak-banyaknya. Semua orang sudah siap, namun, monster dari suku hutan mengecewakan mereka lagi. Pemimpin besar berada paling dekat dengan tirai cahaya, tetapi saat ia hendak bergegas keluar, ia tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, menyebabkan setan-setan lainnya berhenti. Manusia bodoh, apakah kau pikir aku akan benar-benar keluar? Imam besar itu mencibir, kita tahu betul apa yang terjadi pada suku Yuyuan. Aku tidak akan mengikuti jejak mereka. Sialan, Wenren Nonghan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Sedikit saja, Su-han pun mendesah tak berdaya, mengetahui bahwa monster dari suku hutan tidak mungkin bisa keluar dari tirai cahaya. Lebih baik kamu tinggal di sini.
Su-han menunjuk pemimpin besar dan tetua klan, lalu berkata perlahan, ketika aku mencapai alam dewa mendalam bintang 2, aku akan kembali. Kuharap tirai cahaya yang kau pasang, Raja Iblis Darah tingkat 2, masih bisa menahannya. Aku khawatir sebelum kau mencapai alam dewa mendalam bintang 2, kau akan dikubur di alam iblis. Cibir pemimpin besar, di dunia suci ini, orang yang bisa membunuhku, Su-han, belum lahir. Kata Su-han, kau sombong sekali. Kalau bukan karena peraturan antara kedua suku, kami bahkan tak butuh iblis dan monster kuno. Kami saja sudah cukup untuk membunuhmu. Kata tetua klan itu dengan enggan. Su-han mencibir dan tidak menjelaskan banyak hal. Hanya dia yang tahu bahwa dengan pemanggilan penyihir leluhur dan energi pedang Suan di tangannya, tak seorang pun di seluruh wilayah dominasi dapat membunuhnya, apalagi di dunia dewa. Pergi. Su-han berbalik dan pergi di tengah tatapan kesal Wenren Nonghan dan yang lainnya. Su-han, aku menunggumu kembali. Pemimpin besar tiba-tiba berkata, tetapi saya khawatir Anda tidak memiliki kehidupan itu. Su-han berhenti sejenak dan berkata dengan penuh minat, ceritakan padaku tentang hal itu. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Mata pemimpin besar itu berkedip, dan dia berkata dengan senyum ganas, Yang Mulia Zenglong, pernahkah Anda mendengarnya? Zenglong, yang peringkat ke-91 dalam daftar perburuan iblis. Su-han sedikit mengernyit. Itu dia. Pemimpin besar berkata, meskipun kau membunuh Mochu, Mochu tidak setingkat dengan Zenglong. Kuharap kau tidak mati dengan menyedihkan di tangan Yang Mulia Zenglong, seorang jenius kerajaan tingkat atas. Su-han terkekeh dan berkata, lumayan, sungguh lumayan. Dengan menambahkan ki dan esensi darah dari sebelumnya, setelah menelannya lagi kali ini, kultivasiku seharusnya bisa mencapai puncak alam dewa mendalam bintang 1. Kau mau, seharusnya kaulah yang ditelan, kata pemimpin besar dengan nada menghina. Kalau begitu, kita tunggu saja. Su-han berbalik dan berkata sambil berjalan, sayang sekali hanya satu orang yang datang. Jika ada dua, mungkin aku bisa menembus alam dewa mendalam bintang 2. Tidak apa-apa, Susun. Dia pasti tidak akan datang sendirian. Ketika saatnya tiba, semua darah dan esensi iblis lain di atas tingkat Raja Iblis akan diberikan kepadamu. Aku akan berusaha membantumu mencapai tingkat Xuanshen sesegera mungkin, kata Penatua Wang. Hahaha, hebat sekali. Su-han tertawa. Sebenarnya ini hanya omongan belaka. Tetua Wang dan yang lainnya menanggapinya dengan serius, tetapi Su-han tahu betul bahwa bahkan jika dia benar-benar dapat membunuh Zenglong dan menelan darah dan esensinya untuk mencapai puncak alam Xuanshen bintang 1, jika dia ingin mencapai alam bintang 2, mustahil untuk menelan pewaris kerajaan lainnya. Alam Xuanshen bintang 2 dapat memungkinkan Su-han memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan alam Kaisar Iblis Darah 2, tetapi sumber daya yang dibutuhkan juga serupa dengan terobosan bintang 1 ke alam Tianshen bintang 2. Kalau kita hanya bicara soal pewaris kerajaan, saya khawatir kita butuh lebih dari 10. Bahkan untuk orang seperti Zenglong, saya khawatir kita butuh beberapa. Alam dewa, suatu area tertentu. Wufan Xingzi, Hanchen Xingzi, dan Taizong Xingzi semuanya berkumpul. Selain mereka, beberapa keturunan 9 dewa, termasuk Ye Liu Chen, keturunan Kaisar Yun, dan keturunan Putuo, juga bergabung dengan 3 bintang utama. Ada puluhan ribu kultivator bersama mereka, semuanya berasal dari kekuatan yang menentang Su-han. Setelah orang-orang ini berkumpul, kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat pesat. Selain itu, mereka juga merasakan manisnya teknik pemurnian tubuh dewa ekstrim, sehingga mereka penuh harapan untuk masa depan. Namun, saat ini, mereka menatap kosong ke arah tirai cahaya besar di depan mereka. Tirai cahaya itu dipenuhi aroma ki dan darah, sangat besar dan transparan, membungkus semua iblis di baliknya. Para setan dapat melihat mereka, dan mereka pun dapat melihat para setan. Nama suku ini tidak diketahui, dan jumlah iblisnya melebihi 1 juta.
Sepertinya suku ini hanyalah suku kecil. Namun di atas tirai cahaya ini, mereka merasakan hembusan nafas alam Raja Iblis. Kaisar Iblis Satu Darah. Wu Fan Xingzi berkata dengan marah, "Klan Iblis sialan, apa maksudmu dengan ini? Apa kau hanya mengucilkan kami? Apakah mereka takut pada kita? Kalau tidak, mengapa mereka memblokade seluruh suku terlebih dahulu?" Taizong Xingzi juga mengerutkan kening. Han Chen Xingzi sangat marah dan langsung berkata, "Mereka cuma sampah. Kupikir iblis-iblis itu sekuat itu, tapi setidaknya semua yang kita lihat di sepanjang jalan sangat lemah. Bahkan sekarang, mereka sudah menyegel suku mereka. Sepertinya mereka takut kita manusia akan membantai mereka." Orang-orang dalam daftar perburuan iblis itu belum muncul. Mereka sedang bersiap untuk sungai binatang buas. Dibandingkan iblis-iblis lain, merekalah yang paling jenius di antara klan iblis, Ye Liu Chen mengingatkan. Sambil berbicara, ia memegang batu ilahi 10.000 binatang di tangannya. Jelas ia mendapatkannya dari suatu tempat dan mengetahui tentang sungai 10.000 binatang. Jangan mencoba meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri. Han Chen Xingzi memelototinya, lalu berbalik dan berteriak kepada para iblis di suku yang sedang menatap mereka, "Apa yang kalian lihat? Kalian bajingan, buka tirai cahaya segera dan keluar untuk mati." Para setan menatapnya dengan dingin dan berbisik satu sama lain, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan. Hingga pada suatu saat, setan-setan itu tiba-tiba berjalan maju, berhenti di depan tirai cahaya, dan terus mengamati kerumunan, seolah-olah mencari sesuatu. "Apa yang kamu cari?" Han Chen Xingzi menjadi semakin marah. Kebanyakan iblis yang ada di hadapannya berlevel sangat rendah, tetapi mereka bahkan tidak memandangnya, yang membuatnya merasa diabaikan. Bintang Han Chen yang bermartabat, yang juga masuk dalam daftar perburuan manusia, justru diabaikan oleh sekelompok iblis yang seperti semut. Apa mereka tidak menganggapnya serius? Setan yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan Han Chen Xingzi, namun mereka masih begitu sombong. Memikirkan daftar perburuan manusia, Han Chen Xingzi merasa seperti ada batu besar yang menghalangi dadanya, membuatnya merasa sangat tercekik. Sejak awal komunikasi antara kedua ras, daftar perburuan manusia langsung dibuka. Saat itu, Su Han berada di peringkat pertama, Pangu Xingzi di peringkat kedua, dan dia, Han Chen Xingzi, di peringkat ketiga. Setelah itu, ada Taizong Xingzi, Wu Fan Xingzi, dan keturunan 9 dewa besar. Bagi mereka, meskipun daftar perburuan manusia itu mengancam, seiring dengan peningkatan kultivasi mereka dan semakin terbiasa dengan dunia iblis, mereka membunuh semakin banyak iblis. Han Chen Xingzi dan yang lainnya juga menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Mereka tidak pernah percaya bahwa Su Han menduduki peringkat pertama dalam daftar perburuan klan iblis karena ancamannya, tetapi hanya percaya bahwa Su Han menduduki peringkat pertama karena identitasnya sebagai kaisar naga iblis kuno. Masa lalu tetaplah masa lalu. Setelah menjalani hidup baru, Su Han bukan lagi tuan seperti dulu. Selain memiliki kenangan masa lalu, ia tidak lebih baik dari Han Chen Xingzi dan yang lainnya dalam hal lain. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Han Chen Xingzi dan lainnya. Harus diakui, Pangu Xingzi sangat kuat. Meskipun dia tidak melambaikan tangannya, orang lain tetap sangat waspada terhadapnya. Mengesampingkan Su Han, pria yang menggunakan statusnya untuk pamer, Han Chen Xingzi berada di peringkat kedua. Daftar perburuan kedua ras juga saling terkait. Daftar perburuan manusia adalah bukti terbaik kekuatan para jenius. Berada di peringkat ketiga, atau bahkan setara dengan kedua, Han Chen Xingzi tentu saja sangat bangga. Sebagai seorang jenius, setidaknya ia tidak mempermalukan julukannya sebagai anak bintang. Namun, seiring berjalannya waktu, kultivasi Han Chen Xingzi berangsur-angsur membaik, tetapi peringkatnya dalam daftar perburuan manusia semakin turun. Biasanya, setelah daftar perburuan ini ditetapkan, hampir mustahil untuk mengubahnya.
Sama seperti daftar perburuan setan, kapan itu pernah berubah. Namun itulah kenyataannya. Hingga saat ini, posisi Su Han belum tergoyahkan sama sekali, dan ia masih berada di peringkat pertama. Hal yang sama berlaku untuk Pangu Xingzi, yang berada di peringkat kedua. Namun yang ketiga bukanlah Han Chen Xingzi, tapi itu adalah seorang wanita bernama Tang Yi. Tang Yi, Han Chen Xingzi mengingatnya dengan sangat jelas. Dia adalah anggota Sekte Phoenix dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Su Han. Ketika dia memasuki alam dewa, dia hanya berada di alam dewa semu dan baru saja menembus dunia peri dan mencapai alam dewa. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan kultivasinya, mustahil baginya untuk menyamai kecepatan kultivasiku dalam 5 tahun, kan? Namun, posisinya dalam daftar perburuan manusia telah meningkat pesat, melampaui Han Chen Xingzi dan menduduki peringkat ketiga. Han Chen Xingzi menganggap masalah ini sangat tidak masuk akal dan bahkan agak sulit dipercaya. Namun apa yang lebih tidak dapat dipercayainya masih terjadi. Ketika dia melihat peringkat perburuan ras manusia lagi, dia menemukan bahwa tempat keempat telah diambil oleh orang lain. Namanya Ditian, dan dia juga dari Sekte Phoenix. Lalu ada Su Sui di urutan kelima, keturunan Yao Qi di urutan keenam, Ling Xiao di urutan ketujuh, Ye Xiaofei di urutan kedelapan, Xiao Qinxian di urutan ke-9, Shen Li di urutan ke-10, dan Xin Leng di urutan ke-11. Setiap kali Anda membuka daftar perburuan manusia, peringkatnya akan berubah. Hingga kini, Han Chen Xingzi enggan mencari lebih jauh lagi, karena itu akan membuatnya muntah darah, sebab kecuali Pangu Xingzi yang masih kokoh di posisi kedua, bintang-bintang dan keturunan dewa lainnya sudah lebih dulu menduduki peringkat setelah posisi ke-20. Dari tempat ke-10 hingga ke-20, hampir semuanya ditempati oleh sekelompok orang dengan nama keluarga, Xuan Yuan, dan orang-orang ini semuanya dari Sekte Phoenix. Han Chen Xingzi tidak yakin. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menghancurkan daftar perburuan manusia. Su Han dan Pangu Xingzi baik-baik saja, tetapi keturunan Yao Qi juga bisa diterima. Lagi pula, ia dilahirkan dengan penglihatan istimewa. Keturunan 9 dewa tahu bahwa ia akan menjadi eksistensi yang melampaui yang lain di masa depan. Tapi, mengapa orang lain harus melakukan itu? Mengapa? Mereka cuma sekelompok bajingan setingkat dewa semu. Bagaimana mungkin klan iblis begitu peduli pada mereka? Orang-orang yang masuk daftar perburuan iblis pasti buta. Han Chen Xingzi sering mengucapkan ini dalam hatinya. Dia tidak ada di sini. Pada saat itu, suara setan terdengar di telingaku, dan aku merasakan sedikit rasa lega. Pikiran Han Chen Xingzi terhenti. Ia mengerutkan kening dan bertanya secara refleks, "Siapa? Siapa yang kau cari?" "Kaisar naga iblis kuno," kata seekor iblis. "Dasar rumput." Amarah Han Chen Xingzi langsung meledak, "Kau begitu buta sampai tak mengenali Gunung Tai. Apa yang bisa Su Baliu temukan?" Han Chen Xingzi yang bermartabat berdiri tepat di hadapanmu. "Kenapa kau tak berguling saja dan bersujud padaku?" Han Chen Xingzi, salah satu dari 4 bintang besar umat manusia. Apakah dia salah satu orang yang terus turun dalam peringkat perburuan ras manusia? Dia bukan ancaman besar. Orang-orang yang disebut oleh dewa leluhur sebagai ancaman terbesar bagi para iblis, dia tidak termasuk di antara mereka. Ras manusia sungguh lucu. Peringkat mereka dalam daftar buruan terus berubah. Di sisi lain, klan iblis kita, Yang Mulia Zonglin dan Yang Mulia Hanbei, selalu kokoh seperti batu karang. Mereka jauh lebih kuat daripada ras manusia. Kalian putra bintang 4 sialan. Bahkan keturunan kerajaan dari klan iblisku pun bisa dengan mudah menindas kalian. Sebagai jenius paling luar biasa dari umat manusia, kalian bahkan tidak layak menyandang gelar keturunan dari 3 klan. Aku khawatir, paling banter, kalian hanya bisa bersaing dengan iblis tingkat suci. Sekalipun itu iblis tingkat suci, kalian mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Hahaha. Dengan kemampuanmu yang sekecil itu, kau masih saja membual dan bicara omong kosong di sini.
Apa kau tidak takut lidahmu tertiup angin? Kami ingin berlutut dan memberi penghormatan kepadamu, tapi apakah kau layak? Kau jenius tingkat atas di antara umat manusia, tapi di mata klan iblisku, kau hanyalah sampah yang lemah. Melihat Su-Han tidak ada di antara kerumunan, para setan itu merasa lega dan berbicara lebih bebas. Namun, ekspresi Han Chen Xingzi menjadi semakin jelek. Bukan hanya dia, tetapi juga Wu Fan Xingzi, Taizong Xingzi, dan beberapa keturunan dewa memiliki wajah yang sangat muram, seolah-olah air akan menetes keluar. Malu, sungguh memalukan dan terhina. Bagaimana mungkin mereka sanggup menanggung kenyataan bahwa mereka adalah bintang ketiga dari 4 bintang besar dan bintang kelima dari 9 keturunan para dewa, diolok-olok oleh para setan tingkat rendah ini. Kalau bukan karena tirai tipis ini, aku pasti sudah bertindak langsung dan merobek mulutmu yang bau itu. Ye Liu Chen menggertakkan giginya. Dia tidak perlu menyamar di hadapan iblis. Keturunan Putul juga berkata, Tuhan itu penyayang, tapi kamu benar-benar pantas mati. Han Chen Xingzi menghela napas panjang lega, menatap para iblis. Ia perlahan berkata, bukankah kalian hanya peduli pada Su-Han dan Pangu Xingzi? Kalau begitu, kenapa kalian tidak berani membuka tirai cahaya ini? Aku, Han Chen Xingzi, menyatakan hari ini bahwa jika ada iblis di bawah alam Raja Iblis yang bisa mengalahkanku, aku akan memenggal kepalaku sendiri dan memberikannya kepadamu. Mendengar ini, mata para iblis berbinar dan mereka tampak bersemangat untuk mencoba. Han Chen Xingzi juga ada dalam daftar buruan. Meskipun monster-monster ini tampak meremehkannya, imbalan yang mereka berikan tetap sangat menggiurkan. Bukan ide yang buruk jika mereka bisa membunuhnya. Akan tetapi, karena baik pemimpin besar maupun tetua klan tidak memberikan perintah apapun, para iblis lainnya tidak berani bertindak gegabah. Melihat ini, Han Chen Xingzi kembali mencibir, kenapa, bahkan setelah kukatakan ini, kau masih tidak berani keluar? Iblis selalu mengaku tak kenal takut dan tak pernah menganggap serius, sampah, sepertiku. Tapi kenapa kau bahkan tidak punya keberanian untuk keluar dari tirai cahaya sekarang? Jangan khawatir, ras manusia kami tidak akan mengepungmu. Ini duel 1 lawan 1, bagaimana? Sang pemimpin besar dan tetua klan saling berpandangan, dan ada kilatan di mata mereka. Semakin Han Chen Xingzi mengatakan ini, semakin tampak ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Lagi pula, dia adalah salah satu dari 4 bintang besar umat manusia. Dia mungkin punya banyak cara, dan iblis biasa mungkin bukan tandingannya. Sekumpulan sampah. Melihat para iblis masih belum bergerak, Han Chen Xingzi akhirnya kehilangan kesabaran dan mengumpat, kalian semua begitu takut pada sampah seperti Su-Han. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana iblis agung itu bisa mencapai ranah dominasi. Jika semua iblis sepertimu, tanpa keberanian sedikit pun, maka dunia iblis ini cepat atau lambat akan dipersatukan oleh umat manusia kita. Kata-kata itu sungguh membuat setan marah. Terutama ketika Tuan Bulan Darah dihina, bahkan pemimpin besar dan tetua klan pun menunjukkan kemarahan. Namun, sebelum mereka sempat berbicara, sebuah suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tuan Bulan Darah, apakah kau benar-benar mampu menghinanya? Wow, saat kata-kata itu diucapkan, salju putih mulai turun dari langit dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, seolah-olah telah berganti dari musim panas ke musim dingin. Semua kultivator manusia di bawah alam dewa mendalam merasa tidak nyaman, seolah-olah membeku. Mereka bisa bergerak, tetapi kecepatannya sangat lambat. Bahkan mobilisasi kekuatan kultivasi mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Ekspresi Han Chen Xingzi dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat ke kejauhan. Tetapi sejumlah besar sosok terlihat datang silih berganti, jumlahnya luar biasa banyaknya, bagaikan belalang, dan mereka membubung ke angkasa. Terutama sosok kurus di depannya. Angin dan salju yang tak berujung mengembun di bawah kakinya dan berubah menjadi badai,
seolah-olah memiliki roh, mendukung pria itu untuk bergegas ke sini. Angin menderu dan setan-setan yang datang dari seluruh langit bagaikan gelombang besar yang menekan umat manusia. Angin dan salju sedikit menghilang, dan ketika mereka dapat melihat pria di depan dengan jelas, tatapan Han Chen Xingzi dan yang lainnya semuanya menyusut tajam. Zhenglong. Ketika kedua kata ini diteriakkan, napas semua orang menjadi cepat. Dengan daftar perburuan iblis dalam pikiran mereka, mereka secara alami mengetahui penampilan satu sama lain dan dapat mengenali mereka dengan mudah. Peringkat ke-91 dalam daftar perburuan iblis, keturunan kerajaan di tingkat puncak Raja Iblis, Zhenglong. Bukan karena garis keturunan bangsawannya sehingga ia mampu berubah wujud menjadi manusia, tetapi karena Zhenglong adalah iblis, bukan monster. Seperti yang telah disebutkan, klan iblis sebenarnya terbagi menjadi klan iblis dan klan iblis. Keduanya sangat berbeda, tetapi secara kolektif disebut sebagai klan iblis oleh manusia. Ras iblis dicirikan oleh tubuh manusia berkepala binatang, dan memiliki kekuatan ki dan darah yang kuat, sama seperti para kultivator fisik ras manusia. Mereka hanya memiliki sedikit teknik rahasia dan biasanya bertarung secara langsung. Namun setan berbeda. Tubuh mereka relatif rapuh, tetapi mereka memiliki banyak teknik misterius, layaknya penyihir manusia. Mereka jarang bertarung langsung dengan manusia. Kecuali dalam duel 1 lawan 1, mereka sering bersembunyi di balik iblis dan menembakkan panah dari belakang. Namun, kekuatan serangan mereka sangat kuat, dan semuanya merupakan serangan berskala besar. Oleh karena itu, dibandingkan dengan ras iblis, ras manusia paling membenci ras iblis. Sejak kedua ras mulai bertarung, hanya sekitar 30% ras manusia yang mati di tangan ras iblis, dan 70% sisanya mati di tangan ras iblis. Naga yang saleh ini adalah iblis. Saat ia muncul, langit dipenuhi angin dan salju. Itu adalah teknik sihir menakjubkan yang berevolusi dari kekuatan ki dan darah. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, mereka sudah mulai melemahkan efektivitas tempur para kultivator manusia di bawah alam dewa mendalam. Seberapa mengerikankah metode ini? Ia sendiri adalah keturunan keluarga kerajaan, dan tubuh fisiknya tidak kalah dengan klan iblis, hampir merupakan perpaduan karakteristik klan iblis dan klan iblis, sama seperti Suhan yang mempraktikkan tubuh fisik dan seni bela diri. Tidak heran ia berada di peringkat ke-91 dalam daftar perburuan iblis. Han Chen Xingzi menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa Zhenglong adalah keturunan keluarga kerajaan, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia juga seorang iblis yang dapat mengendalikan sihir. Bush, badai salju lebat melanda, dan suhu sekitar tampak lebih rendah daripada sebelumnya. Banyak manusia yang mundur beberapa langkah, menatap sosok yang berdiri di atas badai, dengan ketakutan yang kuat dan bahkan sedikit teror di mata mereka. Seekor iblis menindas puluhan ribu manusia pembudidaya. Ini Zhenglong. Semua orang mengerti bahwa Zhenglong, yang menggabungkan darah keluarga kerajaan dengan identitas klan iblis, pasti jauh lebih kuat daripada pewaris kerajaan pada umumnya. Kultivasinya di puncak ranah Raja Iblis mungkin telah membuat kekuatan tempurnya sangat dekat dengan ranah Kaisar Iblis. Jika pembunuh iblis yang dibunuh Suhan memiliki 70% kekuatan tempur Raja Iblis, maka Zhenglong ini mungkin telah mencapai 80% atau bahkan 90%. Kita masih meremehkan monster-monster ini. Han Chen Xingzi mengirim pesan kepada Wu Fan Xingzi dan yang lainnya. Yang terakhir mengangguk dan berkata, "Ya, sebelumnya, menurut dugaan kami pikir hanya orang-orang yang berada di peringkat 10 besar yang bisa menandingi Kaisar Iblis darah pertama. Sekarang sepertinya kami agak picik. Zhenglong ini hanya berada di peringkat ke-91 dalam daftar perburuan iblis, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Kalau tidak salah, orang-orang yang berada di peringkat sekitar 80 itu sudah bisa secara resmi menandingi Kaisar Iblis darah pertama." Meskipun semua orang sudah menebaknya,
mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika dia mengatakannya secara langsung. Dengan peringkat ke-80, seseorang dapat setara dengan Kaisar Iblis berdarah satu, yang setara dengan alam dewa surgawi bintang satu milik umat manusia. Jika demikian, bagaimana dengan mereka yang menduduki peringkat ke-70, ke-60, dan ke-50? Kekuatan klan iblis benar-benar melampaui ekspektasi semua orang. Pada saat ini, Han Chen Xingzi dan yang lainnya sekali lagi menyadari betapa mengerikannya alam dominasi. Kalau saja bukan karena tekanan dari alam dominasi ekstra, kekuatan tempur mengerikan dari klan iblis benar-benar akan mampu memusnahkan umat manusia. Harus kuakui, di kehidupan Su Han sebelumnya, dia mampu menaklukkan Laut Suci dan menekan iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh, keturunan Yuan dan Ming pun terharu. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia merasakan gelombang tatapan dingin datang dari segala penjuru. Saat mendongak, ia melihat Han Chen Xingzi dan yang lainnya menatapnya. Keturunan dinasti Yuan dan Ming itu menggigil dan segera terdiam, tanpa mengatakan apapun lagi. Sekuat apapun dia, itu hanya di kehidupan sebelumnya. Sekarang kita musuh, mengerti? Kata Han Chen Xingzi dengan muram. Tentu saja aku tahu. Keturunan Yuan Ming mendengus dingin. Dia membenci nada mengancam Han Chen Xingzi. Ras manusia. Pada saat ini, para iblis, termasuk Zhenglong, akhirnya tiba. Suara serak mereka terdengar lagi, membuat hati banyak manusia bergetar hebat. Tidak apa-apa jika hanya Zhenglong, tetapi di belakangnya ada jutaan iblis. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa di antara iblis-iblis itu, ada ribuan iblis setingkat Raja Iblis. Meskipun ras manusia penuh dengan elit, jumlah orang di alam dewa mendalam hanya kurang dari 1000 orang. Dalam hal jumlah orang di alam roh ilahi, jumlah klan iblis melebihi 100.000, yang lebih banyak daripada jumlah total manusia di sini. Tatapan Zhenglong berbalik dan akhirnya jatuh pada Han Chen Xingzi. Bibir tipisnya terangkat, dan kilatan darah melintas di matanya. Senyuman ganas itu membuat napas Han Chen Xingzi sedikit lebih cepat. Namun, Han Chen Xingzi tidak terlalu takut. Ia memiliki banyak cara. Bahkan jika Raja Iblis darah pertama yang sebenarnya datang, akan sulit untuk membunuhnya, apalagi Zhenglong, yang berada di puncak level Raja Iblis. Tentu saja, memang benar ia bukan tandingan lawannya. Lagi pula, jumlah bintang yang berkelap-kelip di antara alis Han Chen Xingzi sudah mencapai 7. Itu adalah warna biru tua yang melambangkan alam Xuanshen 7 bintang. Dalam hal kekuatan tempur, Han Chen Xingzi mungkin tidak sebaik Zhenglong, tetapi dalam hal statusnya di ras manusia jauh lebih tinggi daripada status Zhenglong di klan iblis, jadi dia pasti memiliki lebih banyak cara daripada Zhenglong. Katakan lagi apa yang baru saja kau katakan padaku. Zhenglong berbicara perlahan, suaranya sedingin dan serak seolah bercampur angin dan salju. Klan iblis itu pengecut dan takut mati, dan mereka bahkan tidak mengizinkanku bicara. Han Chen Xingzi mendengus dingin. Memang benar dia dan Su Han punya dendam, tapi saat menghadapi iblis, keduanya masih berada di pihak yang sama. Tidak ada ruang untuk bermanuver, kau mati atau aku mati. Oleh karena itu, sekalipun Anda kalah, sekalipun Anda benar-benar akan dibunuh, tidak perlu mengemis belas kasihan, karena mengemis belas kasihan tidaklah ada gunanya. Inilah musuh, seumur hidup dan selamanya. Aku mencoba untuk menunggu waktu dan bertahan untuk saat ini, namun kau malah menyebutku pengecut dan penakut. Zhenglong menatap Han Chen Xingzi dan berkata, metode, wilayah, dan kekuatan tempur mereka semua lebih rendah darimu. Kalau kau bersikeras menantangku, bagaimana kalau aku mencobanya denganmu? Han Chen Xingzi tentu saja tidak ingin melawan Zhenglong, tetapi sebagai salah satu jenius teratas umat manusia, ia tetap berkata di depan kedua ras, coba saja, apa kau pikir aku takut padamu? Aku jenius umat manusia, dan aku bisa mengalahkan semua iblis. Jika kau berani datang satu persatu, aku akan membunuhmu satu persatu.
Hehe, Zhenglong tertawa lebih keras lagi, jelas-jelas tidak menganggap serius perkataan Han Chen Xingzi. Ia mengulurkan telapak tangannya yang putih sedikit, lalu tiba-tiba meraihnya. Angin dan salju di sekitarnya langsung mengembun dan berubah menjadi kerucut es setinggi 10.000 kaki, menusuk lurus ke arah Han Chen Xingzi. Di sekitar kerucut es, ada lapisan cahaya merah darah, yang merupakan kekuatan ki dan darah. Dari kekuatan ki dan darah, terpancar aura yang membuat wajah semua manusia berubah drastis. Aura itu benar-benar di luar jangkauan Raja Iblis. Tak disangka, serangan biasa Zhenglong begitu mengerikan. Wus, seperti angin kencang, kerucut es melewati kehampaan, menimbulkan riak, dan menusuk langsung ke arah Han Chen Xingzi. Sepele, Han Chen Xingzi mendengus dingin, menunjukkan penghinaan di wajahnya. Saat tangannya menari, bagua hitam putih yang besar pun mengembun. Bagua berputar cepat, tampak seolah-olah terintegrasi sepenuhnya menjadi satu, dengan warna hitam dan putih pekat muncul, yang sangat aneh. Duar, kerucut es itu meluncur dan menghantam Bagua dengan keras. Bintang Han Chen tidak bergerak sama sekali, Bagua bergetar sedikit dan frekuensi rotasinya sangat melambat. Kerucut es langsung meledak, berubah menjadi angin dan salju lagi, dan kembali menjadi badai di bawah kaki Zhenglong. Itu saja, sekilas ketakutan terpancar di mata Han Chen Xingzi, namun di permukaan ia mencibir, "Kukira kau, seorang Raja Iblis Puncak, benar-benar sekuat itu." Zhenglong tetap tenang dan berkata, "Itu hanya serangan acak dariku. Apa kau menganggapnya begitu serius? Apa kau begitu ingin mati? Jika kau bisa membunuhku, itulah kemampuanmu yang sebenarnya." Ekspresi Han Chen Xingzi muram. Wu Fan Xingzi dan yang lainnya belum mengambil tindakan apapun untuk membantu saat ini. Han Chen Xingzi belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Jika mereka mengambil tindakan, mereka tidak hanya akan diejek, tetapi banyak iblis mungkin akan menyerbu, yang akan sangat merugikan mereka. Zhenglong jelas tidak berniat membuang-buang waktu berbicara dengan Han Chen Xingzi. Ekspresinya tenang, tetapi ada kilatan niat membunuh di matanya. Bahkan ada sedikit keserakahan di matanya saat ia menatap Han Chen Xingzi. Jika jenius yang ada dalam daftar buruan manusia ini bisa dibunuh, ia pasti akan mendapatkan banyak hadiah. Meskipun hadiah ini tidak sebanding dengan membunuh Su-Han, hadiah ini pasti akan memungkinkan Zhenglong untuk sepenuhnya menembus alam Raja Iblis. Kedua ras berkomunikasi satu sama lain, dan begitu mereka mencapai alam Raja Iblis, mereka tidak dapat lagi saling menyerang. Bagi orang-orang dari dua ras di dunia iblis dan wilayah bintang atas, hal ini harus dibatasi. Sekalipun mereka dapat menembus Raja Iblis atau Dewa, mereka akan menekan kultivasi mereka untuk sementara dan berusaha untuk tidak menembusnya. Namun bagi iblis seperti Zhenglong, tidak perlu menekan kultivasinya. Yang ia dambakan adalah alam yang lebih tinggi. Di matanya, para jenius manusia ini bagaikan semut. Ia bisa bermain-main dengan mereka, tetapi jika itu menghambat kemajuan kultivasinya, ia akan rugi. Wow, angin dan salju menyapu dan berubah menjadi kepalan tangan besar, menghantam Han Chen Xingzi. Para iblis selalu suka menggunakan trik licik di balik layar, tetapi Zhenglong terlalu kuat. Ia adalah keturunan keluarga kerajaan, dan energi fisik serta kekuatan darahnya tidak lebih lemah daripada iblis lainnya. Karena itu, ia memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat dan bertarung langsung dengan Han Chen Xingzi. Meskipun Han Chen Xingzi memiliki lebih banyak sumber daya daripada Zhenglong, kultivasi Zhenglong masih satu tingkat lebih rendah daripada Han Chen Xingzi. Dengan keduanya saling mengimbangi, garis keturunan bangsawan Zhenglong masih memiliki keunggulan. Bes, Han Chen Xingzi adalah salah satu dari 4 bintang besar umat manusia, jadi dia secara alami tidak lemah. Meskipun dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam dewa mendalam bintang 7, kekuatan tempur yang dia keluarkan telah melampaui puncak alam dewa mendalam biasa. Di tengah gemuruh dahsyat itu, sosoknya berkelebat dan berubah menjadi cahaya hitam, dengan kabut tebal yang memancar darinya.
Kabut itu bukanlah sumber kehancuran, melainkan bercampur dengan sedikit aura destruktif. Itu adalah palu hitam pekat yang besar. Nafas kehancuran terpancar dari palu raksasa itu. Ketika keduanya bertabrakan, bumi berguncang hebat, dan dampak dahsyatnya menyebar ke segala arah. Meskipun kehampaan tidak hancur, ia berguncang hebat, dan tampak seperti akan terkoyak kapan saja. Aturan penghancuran. Zhenglong menatap palu hitam pekat itu dan mencibir, "Sepertinya kau tahu betul bahwa dalam hal kekuatan tempur, kau bukanlah tandinganku, jadi kau langsung menggunakan cara yang dianugerahkan oleh para dewa kuno umat manusia. Ada perbedaan dalam tingkat kultivasi kita, tapi itu tidak memalukan. Apapun yang kuandalkan, selama aku bisa mengalahkanmu atau bahkan membunuhmu, itulah kebenarannya," kata Han Chen Xingzi ringan. Saat dia membuka mulutnya, palu hitam pekat itu diayunkan lagi, seolah hendak menghancurkan kepala Zhenglong. "Kalau begitu aku ingin melihat berapa banyak trik yang bisa aku gunakan." Zhenglong melambaikan tangannya yang besar dan meninju berkali-kali dalam sekejap. Angin dan salju di sekitarnya kembali membentuk cahaya tinju, bukan hanya satu, melainkan ribuan. Dari kejauhan, tinju itu tampak seperti sekumpulan mulut besar yang siap menggigit orang, dan auranya sangat mengerikan. Bum 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 bum, terdengar suara gemuruh terus-menerus, dan setiap benturan akan membuat telinga banyak manusia dan setan bergetar, menyebabkan mereka merasakan sakit yang tumpul. Beberapa orang dengan kultivasi rendah bahkan telinganya berdarah dan merasa pusing. Melihat lagi pada cahaya tinju dan palu raksasa itu, saat keduanya bertabrakan, gelombang meletus di tengahnya. Dengan setiap tabrakan keras, seberkas cahaya tinju akan menghilang dan berubah menjadi angin dan salju lagi. Saat cahaya tinju menghilang, warna palu raksasa yang hitam pekat itu menjadi semakin terang. Sampai saat ini, warna palu raksasa itu tidak lagi hitam pekat, melainkan hitam pekat, bagaikan permata yang diselimuti debu. Dan ada ribuan tinju badai raksasa itu. Kuat sekali. Han Chen Xingzi menarik napas dalam-dalam. Palu raksasa ini memang merupakan anugerah dari para dewa kuno. Palu ini bercampur dengan kekuatan aturan penghancur para dewa kuno. Meskipun tidak sebaik aturan penghancur yang berevolusi dari asal mula kehancuran, palu ini tetap tidak buruk dan masih memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Namun, kekuatan aturan penghancur ini ditekan oleh alam dewa kuno hingga ke tingkat puncak di bawah alam Raja Iblis, jadi Han Chen Xingzi hanya bisa menggunakannya untuk berhadapan langsung dengan Zhenglong, dan tidak mampu menekannya dalam sekejap. Han Chen Xingzi tahu betul bahwa tinju raksasa angin dan salju yang tak berujung ini hanyalah serangan biasa Zhenglong. Zhenglong belum pernah menunjukkan teknik sihir yang dikuasai para iblis sampai sekarang. Kesenjangan antara keduanya dapat dilihat dari ini. Saya khawatir palu raksasa ini saja tidak akan mampu menangkis semua serangan Zhenglong. Sayang sekali. Sambil mendesah dalam hati, Han Chen Xingzi sudah membuat persiapan. Sebuah zirah emas muncul di sekujur tubuhnya. Zirah itu tampak sangat kuat dan dipenuhi aura aturan bumi. Bahkan helm di atas zirah itu berbentuk kepala kura-kura hitam. Jika benda pemberian dewa kuno disebut senjata dewa kuno, maka baju zirah ini juga merupakan senjata dewa kuno. Zhenglong jelas melihat baju zirah itu, mendengus dingin, dan semua tinju yang tersisa dibombardir ke arah Han Chen Xingzi. Palu raksasa itu melawan, tetapi mundur selangkah demi selangkah. Setiap kali bertabrakan dengan tinju, cahaya hitam di atasnya akan berkurang, dan aura aturan penghancur juga akan melemah. Pada akhirnya, palu raksasa itu sepenuhnya berubah menjadi putih keperakan, dan aturan kehancuran yang terkandung di dalamnya pun lenyap. Palu itu tak lagi bisa disebut senjata dewa kuno, melainkan hanya artefak tingkat kelima biasa. Tak terhitung manusia yang menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi muram, seakan-akan ada batu besar yang menekan hati mereka, semakin lama semakin berat. Han Chen Xingzi adalah jenius tertinggi umat manusia, dan Zhenglong adalah jenius tertinggi klan iblis. Namun,
Han Chen Xingzi berada di peringkat ke-20 dalam daftar perburuan umat manusia, sementara Zheng Long hanya berada di peringkat ke-91. Seberapa besarkah kesenjangan ini? Jika kita mengesampingkan alam dominasi, ras manusia dan ras iblis sungguh tidak ada bandingannya. Adapun para iblis, ada banyak sorak-sorai, dan momentum mereka benar-benar membanjiri umat manusia. Masih ada lebih dari 1000 kepalan angin dan salju raksasa yang mengelilingi Zheng Long. Ia berdiri di tengah, bagaikan dewa di tengah badai, menatap Han Chen Xingzi. Kau bahkan tak sanggup menahan serangan biasaku. Apa yang kau punya untuk melawanku? Wow, cahaya tinju raksasa memancar keluar, dan 8 trigram di depan Han Chen Xingzi muncul kembali. Di balik 8 trigram itu, sebuah cermin muncul entah dari mana. Cahaya tinju itu mengenai Bagua dan menyatu ke dalamnya, lalu melewati Bagua dan mendarat di cermin. Permukaan cermin bergetar sedikit, lalu memancarkan cahaya yang kuat. Puluhan cahaya tinju yang sebelumnya membombardirnya kini terpantul. Bum bum bum. Kekuatan tinju angin dan salju raksasa yang terpantul dari cermin itu tidak melemah sama sekali, malah bertambah sedikit. Saat melesat keluar, ia bertabrakan dengan kepalan angin dan salju raksasa lainnya yang disebabkan oleh Zheng Long. Tiba-tiba, sejumlah besar kepingan salju meledak, menghancurkan langit dan bumi, disertai desiran angin. Melihat serangannya benar-benar diimbangi oleh pantulan cermin, Lian Zhenglong tidak bisa menahan cemberut. Dia tahu bahwa manusia memiliki artefak yang lebih istimewa daripada iblis, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang begitu istimewa. Senjata dewa kuno lainnya. Zhenglong mendengus dingin, meskipun benda ini bagus, setiap senjata dewa kuno bercampur dengan kekuatan alam dewa kuno, dan pada akhirnya akan habis. Aku ingin melihat seberapa banyak seranganku yang dapat dipantulkan oleh cermin ini. Saat kata-kata itu diucapkan, Zheng Long menyerang lagi. Namun kali ini, itu bukan serangan biasa. Dia melangkah maju dan benar-benar menghancurkan kehampaan pada saat ini, menyebabkan semua manusia mengubah ekspresi mereka. Karena, itu adalah sesuatu yang hanya alam dewa yang dapat melakukannya. Kekuatan tempur Zheng Long yang sesungguhnya telah mencapai alam Raja Iblis, yang sebanding dengan alam dewa surgawi. Tongkat awan warna-warni, kemari. Zheng Long berteriak dan meraih kekosongan dengan telapak tangannya. Kehampaan itu pecah dengan suara mendesis, dan tongkat kerajaan yang dipenuhi cahaya warna-warni tertangkap di tangan Zheng Long. Melihat tongkat awan berwarna-warni itu, semua mata iblis berbinar dan memperlihatkan kegembiraan yang besar. Mereka tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya senjata Zheng Long dan juga senjata terkuatnya. Mantra sihir yang dilepaskan oleh tongkat awan warna-warni dapat menggandakan kekuatannya. Berkat benda ini, Zheng Long telah memenangkan setiap pertempuran dan menjadi tak terkalahkan. Yang mulia Zheng Long, Anda harus membunuhnya. Hahaha, tongkat awan warna-warni itu muncul, dan mayat ada di mana-mana. Hai manusia sombong, tunggu saja kematian. Banyak sorak-sorai terdengar, dan kilatan cahaya melintas cepat di mata Zheng Long. Energi dan darahnya menyatu dengan tongkat Caiyun. Sosoknya yang tadinya kurus menjadi sedikit lebih kuat tanpa terlihat. Pada saat yang sama, seberkas cahaya tiba-tiba meledak keluar dari tongkat awan warna-warni dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan jejak gelap di semua ruang hampa dimanapun ia lewat. Cahaya Dao tertinggi. Zheng Long meraung. Bes. Cahaya itu langsung menyinari Bagua, tanpa memberi kesempatan Han Chen Xingzi untuk bereaksi. Bagua berguncang hebat, dan tampak hampir runtuh, tetapi akhirnya bertahan. Namun, cahaya di atasnya menjadi sangat redup, dan cahaya itu keluar dari sisi lain Bagua dan mengenai cermin lagi. Cermin itu bergetar pelan, lalu terdengar bunyi klik, dan retakan pun muncul. Pupil mata Han Chen Xingzi mengecil dan ekspresinya berubah drastis, tetapi yang membuatnya lega adalah cermin itu tidak pecah untuk sementara waktu. Wow, cahaya yang 2 kali lebih terang dari cahaya ekstrim sebelumnya tiba-tiba terpantul dari cermin dan langsung menuju ke arah Zheng Long.
Zhenglong tidak takut sama sekali, malah seringai di wajahnya makin menjadi-jadi. Ini baru serangan sungguhan pertamaku, dan cerminmu tak mampu bertahan. Sepertinya artefak kuno ini tak sekuat yang kita bayangkan. Muung, tongkat awan warna-warni bergetar, dan beberapa sinar cahaya keluar darinya, langsung mengimbangi cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Namun, Zhenglong tidak berniat memberi Han Chen Xingzi kesempatan untuk bernapas. Energi dan darahnya melonjak hebat, dan cahaya tongkat awan warna-warni menjadi semakin terang, hingga akhirnya, sebuah tangan raksasa dengan diameter 1000 kaki tiba-tiba terulur dari kehampaan dan menutupi Han Chen Xingzi. Jika cerminmu dapat memantulkan kembali tangan penghancur awan milikku, maka aku, Zhenglong, akan mengambil margamu. Terdengar suara Zhenglong yang penuh percaya diri. Beng, tangan besar itu jatuh, dan cahaya di Bagua langsung menghilang, lalu langsung runtuh. Cermin itu tak mampu menahan kekuatan dahsyat tangan besar ini. Retakan di cermin semakin rapat sejak pertama kali, lalu seluruh cermin hancur berkeping-keping. Tangan besar itu hampir tidak melemah saat menghantam keras baju besi di luar tubuh Han Chen Xingzi. Armor itu dengan cepat menyusut, membungkus Han Chen Xingzi dengan erat. Han Chen Xingzi dihujani oleh tangan besar itu, dan di bawah kekuatan yang mengerikan, seluruh tubuhnya terlempar mundur. Ada sedikit rasa manis di tenggorokannya, seolah-olah darah akan menyembur keluar, tetapi ia menelannya kembali. Ini cukup bagus. Melihat baju besi di tubuh Han Chen Xingzi, mata Zhenglong menunjukkan sedikit keserakahan. Dia mampu menahan tangan penghancur awanku tanpa kerusakan apapun. Sepertinya ini salah satu senjata dewa kuno terkuatmu, kan? Zhenglong berkata perlahan, meskipun itu adalah senjata dewa kuno, jika kekuatan ki dan darah diambil, klan iblisku juga bisa menggunakannya. Kamu sedang bermimpi. Han Chen Xingzi mendengus dingin. Kau mau baju zirah yang kukenakan? Kemarilah dan berlututlah. Mungkin saat kau bersujud, aku akan senang dan mempertimbangkan untuk memberikannya padamu. Saya tidak pernah meminta orang lain untuk memberikan apa yang saya inginkan. Saya akan mengambilnya sendiri. Zhenglong tidak marah. Dalam benaknya, kata-kata Han Chen Xingzi hanyalah tindakan nekat seekor semut. Mengapa ia harus peduli? Tidak perlu bagi yang kuat untuk marah ketika berhadapan dengan yang lemah. Kalau begitu, datanglah dan mencobanya. Mata Han Chen Xingzi tampak suram, telapak tangannya yang terulur ke bawah bergetar sedikit, dan pedang panjang terulur. Pedang panjang itu berwarna merah dan biru, dan terlihat sangat bening, jelas bukan benda biasa. Dari atas, dua aturan nafas sebenarnya terpancar. Satu adalah aturan es dan embun beku, dan yang lainnya adalah aturan api. Pedang es dan api. Zhenglong sedikit mengernyit, ras manusia memang punya beberapa trik tersembunyi. Mereka benar-benar bisa menggabungkan kekuatan kedua atribut ini menjadi satu senjata dengan sempurna. Meskipun berkata begitu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Malah, ia menatap pedang es dan api itu, bersemangat untuk mencoba. Wow, sosok Han Chen Xingzi melayang ke udara, dan tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menuangkan kekuatan kultivasinya ke pedang es dan api, yang segera meledak dengan cahaya yang kuat. Tiba-tiba muncullah api, warnanya ungu tua, melebihi warna merah api biasa. Ketika api muncul, suara mendesis datang dari kekosongan di sekitarnya dan kabut pun muncul. Namun tak lama kemudian, kabut itu pun membeku. Di luar suhu yang menyengat, ada lapisan suhu dingin yang membekukan. Tak ada yang menahan diri di antara keduanya, melainkan seolah saling memanfaatkan. Warna hitam samar dan samar muncul dari langit. Melihat pemandangan ini, pupil semua manusia dan iblis kecuali Zhenglong menyusut. Kultivasi Han Chen Xingzi di alam dewa mendalam bintang 7, dikombinasikan dengan pedang ini, hampir cukup untuk membakar kehampaan sepenuhnya. Ini berarti kekuatan tempurnya sangat dekat dengan alam dewa surgawi. Sekalipun dia tidak sebaik para keturunan bangsawan dan orang suci,
Han Chen Xingzi bagaimanapun juga adalah salah satu jenius teratas dari umat manusia. Ia sangat percaya diri dengan kemampuan bertarungnya. Bahkan saat menghadapi Zhenglong, ia hanya merasa kultivasinya sedikit lebih rendah. Jika tidak, ia belum tentu akan ditekan oleh Zhenglong. Tentu saja, ada juga alasan garis keturunan yang tidak dapat diperbaiki. Garis keturunan ketiga klan bersifat bawaan, yang merupakan warisan klan iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Han Chen Xingzi bukanlah orang yang mudah menyerah. Meskipun ia tahu kemampuan bertarungnya jauh lebih rendah daripada Zhenglong, ia tidak mundur sama sekali. Wow, pedang panjang itu menebas ke bawah, es dan api keluar bersamaan, dan niat pedang yang luar biasa meledak, bercampur dengan kekuatan aturan milik alam dewa kuno, meraung ke arah Zhenglong. Ketika kekuatan aturan itu melesat keluar, ia berevolusi menjadi pedang-pedang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pedang ajaib tampak memiliki roh pedang dan mengeluarkan suara mendesis. Pada saat ini, bahkan Zhenglong tidak berani gegabah. Ia tidak menyangka Han Chen Xingzi, yang sebelumnya tertekan, akan begitu kuat. Tubuh asli, tunjukkan dirimu. Saat Zhenglong mendengus dingin, sebuah bayangan besar muncul di belakangnya. Itu adalah ular piton mengerikan setinggi 1000 kaki. Mata ular piton itu tajam dan dipenuhi roh jahat, menatap Han Chen Xingzi tanpa ekspresi. Adapun Zhenglong, setelah bayangan wujud aslinya muncul, auranya segera melonjak, dan kekuatan ki dan darahnya, yang sudah sangat kuat, menjadi beberapa kali lebih kuat. Melihat kejadian itu, semua setan menjadi gelisah. Munculnya hantu tubuh asli mewakili tampilan kekuatan tempur puncak Zhenglong. Suatu kehormatan bagimu untuk dikalahkan olehku, kata Zhenglong acuh tak acuh. Apa? Mengalahkanku? Han Chen Xingzi tiba-tiba melangkah maju, dan energi pedang menyapu langit. Jika kau benar-benar punya kemampuan, bunuh saja aku. Aku tidak akan membunuhmu. Kau masih berguna bagiku. Mata Zhenglong berkedip, dan ia tak berkata apa-apa lagi. Angin dan salju di sekitarnya berkumpul, dan dalam sekejap, semuanya memasuki bayangan ular piton raksasa di belakangnya. Pada saat ini, bayangan ular piton raksasa itu dengan cepat mengeras dan berangsur-angsur berubah. Akhirnya, ia berubah menjadi naga es raksasa. Gruar. Naga es itu meraung ke arah langit dan mengayunkan ekornya yang besar dengan keras, bertabrakan dengan keras dengan energi pedang. Bum bum bum, banyak suara teredam terdengar, dan gemuruh terdengar di mana-mana. Tanah hancur total, dan ruang yang tadinya bertahan akhirnya tak mampu bertahan lagi dan runtuh sepenuhnya ke dalam kegelapan. Kekuatan tabrakan antara keduanya telah melampaui batas puncak alam Xuanxian dan batas maksimum yang dapat ditahan oleh kekosongan. Banyak energi pedang hancur, tetapi naga es tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ia menyerbu keluar dari belakang Zhenglong dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mencengkeram Han Chen Xingzi dengan cakarnya yang besar. Ekspresi Han Chen Xingzi sedikit berubah, tetapi dia masih berteriak, "Keluar dari sini!" Slaas, pedang es dan api itu menyapu ribuan mil dalam sekejap dan memotong langsung ekor naga es. Bes, terlihat dengan mata telanjang bahwa sepotong ekor naga beku terputus, tetapi pada saat berikutnya, angin dan salju menyatu dan memadatkan ekornya lagi. Kecuali mereka, tak seorang pun di bawah Kaisar Iblis Darah kedua yang bisa memenggal bayangan tubuh asliku. Zhenglong mencibir dengan nada menghina. Tanpa banyak berpikir, semua orang sudah bisa menebak siapa orang-orang yang sedang dibicarakannya. Tentu saja Zonglin, Han Bei dan yang lainnya. Kata-kata Zhenglong membuat puluhan ribu manusia berubah warna lagi. Mereka sebelumnya percaya bahwa Zonglin dan yang lainnya paling-paling hanya bisa menyaingi Kaisar Iblis Berdarah satu. Lagi pula, mengambil contoh umat manusia, akan sangat sulit bagi seorang kultivator alam dewa mendalam untuk melintasi level dan bertarung melawan seorang kultivator alam dewa langit. Namun, kekuatan sejati Zonglin dan timnya jauh melampaui ekspektasi. Zhenglong praktis memberitahu mereka bahwa Zonglin dan yang lainnya dapat memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian,
yang berarti bahwa kekuatan sejati Zhongling dan yang lainnya setidaknya sebanding dengan Kaisar Iblis Darah kedua. Seperti yang diharapkan dari keturunan teratas klan suci, dia sangat kuat dan mengerikan. Adapun Zhenglong, dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan umat manusia. Dia bergegas keluar dan benar-benar menyatu dengan naga es. Cakar besarnya kembali mencengkeram Han Chen Xingzi, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Han Chen Xingzi tidak mampu bereaksi sama sekali dan hanya bisa melawan dengan pedang es dan api. Hanya terdengar raungan keras, dan pedang es dan api bergetar hebat. Sebagian besar kekuatan aturan di dalamnya menghilang, dan bahkan warna biru tua dan merah menyala pun menjadi jauh lebih redup. Han Chen Xingzi sendiri tampaknya terhubung secara mental dengan pedang es dan api. Wajahnya tiba-tiba memucat dan ia tak kuasa menahan diri, memuntahkan seteguk darah. Sosoknya bagaikan layang-layang yang talinya putus, terbang mundur. Hanya semut. Zhenglong mendengus dingin, meskipun kekuatan tempurmu, dengan berkah senjata suci kuno ini, telah mendekati alam dewa surgawi umat manusia, kau bukanlah alam dewa surgawi sejati. Kesenjangan antara Xuan Shen dan dewa surgawi terlalu besar. Bahkan dewa surgawi setengah langkah pun tak lebih dari seekor semut di tangan alam dewa surgawi. Jika kau belum pernah mencapai alam ini, kau tak akan pernah bisa memahaminya. Saat kata-kata itu terucap, ekor Frost Dragon tersapu lagi. Desir. Kemanapun ekor raksasa itu lewat, ruang di sekitarnya membeku seluruhnya, lalu runtuh dan berubah menjadi jejak hitam pekat. Terdengar suara dentuman teredam terus-menerus dari tubuh Han Chen Xingzi, suara naga es yang terus-menerus menghantamnya. Kekuatan pertahanan baju zirah itu memang sangat kuat, membuat Han Chen Xingzi dapat bertahan dan tidak langsung terbunuh. Tetapi gaya hentakan yang disalurkan ke dalamnya menyebabkan dia terus-menerus menyemburkan darah, dan sosoknya terpental ke sana kemari. Saat ini, Han Chen Xingzi benar-benar terlihat seperti semut yang ditampar di sana-sini. Naga es raksasa yang diubah oleh Zhenglong benar-benar tidak berniat membunuhnya, itu hanya lelucon. Ah, wajah Han Chen Xingzi tampak garang, rambutnya acak-acakan, dan dia tampak sangat malu. Dia meraung keras, hatinya dipenuhi amarah, lalu dia mengeluarkan pil-pil itu dan menelannya berulang-ulang. Sebagai salah satu dari 4 bintang agung, kapan dia pernah dihina seperti ini? Dan di depan begitu banyak orang dari kedua suku. Cibiran dan ejekan di wajah para iblis membuat hati Han Chen Xingzi berdebar kencang. Ia berharap bisa menangkap Zhenglong dan melahapnya gigitan demi gigitan. Namun, itu hanya pikirannya, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Senjata dewa kuno telah diperlihatkan, dan segala cara telah dilakukan, tetapi kekuatan tempur Zhenglong benar-benar menekannya, dan dia tidak dapat melawan. Terlebih lagi, saat serangan Zhenglong berlanjut, kekuatan aturan pada pedang es dan api telah sepenuhnya dikonsumsi dan hampir kehilangan efeknya. Baju zirah di tubuhnya saat ini redup, hampir tidak ada cahaya, dan kekuatan bumi yang berkuasa di dalamnya juga sedang dikonsumsi dengan cepat. Setelah semuanya habis, armornya akan mudah dihancurkan oleh Zhenglong, dan kemudian hidup atau mati, Zhenglong lah yang memutuskan. Bang! Di tengah-tengah seringai mengerikan dan jahat dari para iblis, dan ekspresi suram dari umat manusia, yang bahkan memalingkan kepala mereka, tidak mau terus menonton, tubuh Han Chen Xingzi sekali lagi dilempar keluar oleh ekor naga es. Momentum awal runtuh segera setelah ditekan. Hingga saat ini, baju zirah di tubuh Han Chen Xingzi telah kehilangan cahayanya, dan kekuatan aturan bumi yang ditetapkan oleh alam dewa kuno telah habis terpakai. Dia terengah-engah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Zhenglong dengan mata penuh kebencian dan niat membunuh. Apakah kamu marah? Naga es tiba-tiba menyerbu dan menangkap Han Chen Xingzi di telapak tangannya. Sejujurnya, aku sangat ingin membunuhmu. Meskipun peringkatmu di peringkat perburuan ras manusia tidak terlalu tinggi, hadiahnya cukup banyak. Setelah aku mendapatkannya, itu akan cukup untuk meningkatkan kultivasiku.
Tapi, siapa yang membuatku serakah? Kau seharusnya berterima kasih kepada Kaisar Naga Iblis kuno. Dialah yang memberimu kesempatan untuk bertahan hidup sementara. Su Baliu, Han Chen Xingzi hampir gila dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Untuk apa aku berterima kasih padanya? Siapa dia? Apa haknya bagiku untuk berterima kasih padanya? Dia pantas mati. Su Han membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pewaris keluarga kerajaan dan keluarga kekaisaran pun mati di tangannya. Masalah ini telah menyebar ke seluruh alam dewa, dan bahkan Han Chen Xingzi dan yang lainnya pun mengetahuinya, karena yang sering dan paling ia sukai adalah mencari jiwa iblis. Menurutnya, meskipun klan iblis dan umat manusia adalah musuh alami, itu adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Alasan mengapa mereka begitu membenci umat manusia sekarang adalah karena Su Han sialan itu. Dialah yang membantai begitu banyak iblis, itulah sebabnya iblis sangat membenci manusia, dan mengapa Zhenglong mempermainkannya seperti ini. Seorang pria sejati bisa dibunuh, tapi tidak bisa dipermalukan. Dia lebih baik mati daripada dipermalukan seperti ini. Su Baliu, nama ini menarik, bukankah namanya Su Han? Mata Zhenglong berbinar. Han Chen Xingzi tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya penuh dengan kebencian, dan tidak jelas apakah itu ditujukan pada Zhenglong atau Su Han. Sesaat kemudian, dia berbalik dan berteriak pada Taizong Xingzi dan yang lainnya, "Apa kalian masih berdiri di sana? Apa kalian menunggu kematian? Kalau aku mati, kalian juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik." Taizong Xingzi dan yang lainnya sudah ragu-ragu. Lagi pula, Zhenglong terlalu kuat dan mengalahkan Han Chen Xingzi dengan mudah. Bahkan jika mereka bergerak, mereka bukanlah lawan Zhenglong. Di antara puluhan ribu manusia, tak satu pun memiliki kekuatan tempur setara alam dewa surgawi. Zhenglong saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka yang disebut anak bintang dan keturunan dewa. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Han Chen Xingzi, mereka menunjukkan ketegasan. Dia benar, ini dunia iblis. Kita harus bersatu. Kalau kita benar-benar membiarkannya mati di tangan Zhenglong, kita tidak akan bisa pergi. Ayo pergi bersama, bunuh. Aura puluhan ribu manusia meledak dan melesat menuju langit. Kamu berani? Zhenglong berteriak. Swiss, Swiss, Swiss. Sejumlah besar iblis mengepung mereka, dan semua raja iblis diberangkatkan. Bahkan suku yang telah menggunakan tirai cahaya untuk melawan Han Chen Xingzi dan yang lainnya membuka tirai cahaya saat ini, dan lebih dari 1 juta iblis bergegas keluar. Umat manusia terlalu kalah jumlah. Dalam situasi ini, apalagi menyelamatkan Han Chen Xingzi, mereka sendiri berada dalam situasi sulit dan bahkan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Bes, naga beku menghilang dan sosok Zhenglong muncul. Ia menampar wajah Han Chen Xingzi, dan pipi kiri Han Chen Xingzi langsung membengkak dan memerah. Saat ini, kamu masih ingin melawan klanku? Han Chen Xingzi tampak seperti orang gila, matanya hampir melotot, menatap Zhenglong seolah ingin memakannya hidup-hidup. Zhenglong menamparnya lagi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kebanggaan manusia. Haha, kau pikir kau hidup mewah di antara manusia, dan kalau kau datang ke dunia iblisku, kami akan memperlakukanmu seperti berhala. Kau pikir kau siapa? Tamparan ketiga datang. Yang paling kubenci adalah orang-orang seperti kalian yang jelas-jelas tidak punya keahlian tapi tetap saja ngotot menyebut diri jenius. Apa kalian pantas mendapatkannya? Beraninya kalian. Seluruh tempat itu sunyi senyap, hanya terdengar suara Zhenglong menampar muka Han Chen Xingzi, yang sangat keras dan terus-menerus. Adapun Taizong Xingzi dan yang lainnya, mereka tampak hendak bertindak, tetapi ketika klan iblis mengepung mereka, mereka langsung kehilangan keinginan untuk bertindak. Mereka hanya berdiri di samping, menyaksikan pemandangan itu dengan wajah muram. Terutama Taizong Xingzi dan Wu Fan Xingzi. Sebagai sesama bintang, mereka tidak merasa senang melihat Han Chen dilecehkan. Sebaliknya, mereka merasa tamparan itu seperti menginjak wajah mereka sendiri,
terbakar rasa sakit. Bajingan sialan, kalau kau punya nyali, bunuh aku, bunuh aku. Han Chen Xingzi meraung sekuat tenaga. Kamu ingin mati? Mata Zhenglong berkilat, lalu ia mencibir, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan ini. Jika kau benar-benar ingin mati, maka kau punya kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri sekarang juga. Aku bertanya padamu, apakah kau berani menghancurkan diri sendiri? Nada bicara Han Chen Xingzi terhenti. Penghancuran diri, tubuh dan jiwa hancur, dan tidak ada reinkarnasi. Bagaimana mungkin? Pah, Zhenglong menamparnya lagi, karena kau tidak berani, tutup mulutmu yang bau itu dan tetaplah di sini dengan jujur. Mungkin setelah menemukan Su Han, aku akan merasa senang dan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Apakah kamu mencari Su Han? Secercah inspirasi tiba-tiba muncul di benak Han Chen Xingzi. Ya, Su Han. Alihkan masalahnya. Orang yang paling ingin dibunuh oleh semua iblis adalah Su Han. Selama mereka bisa memberikan petunjuk kepada Su Han, ada kemungkinan dia bisa lolos. Selama kamu benar-benar lolos dari cengkeraman Zhenglong, kamu akan segera kembali ke wilayah bintang atas dan tidak akan pernah datang ke dunia iblis lagi. Kenapa? Bisakah kau membantuku menemukannya? Zhenglong menatap Han Chen Xingzi. Han Chen Xingzi menghela napas lega dan berkata perlahan, ras manusia memiliki kristal transmisi suara terpadu. Aku bisa mencobanya. Mendengar ini, Zhenglong langsung tersenyum, seseorang yang tahu situasi terkini adalah pahlawan. Jika kau benar-benar bisa membantuku menemukannya, setelah aku membunuhnya, aku mungkin tidak hanya meninggalkanmu dengan tubuh utuh, tetapi bahkan mungkin menyelamatkan nyawamu. Adapun Wu Fan Xingzi, Taizong Xingzi dan lainnya, mereka juga memahami pikiran Han Chen Xingzi. Mengalihkan masalah ke orang lain dan membunuh dengan pisau pinjaman. Target utama Zhenglong adalah Su Han. Kekuatannya sudah setara dengan Dewa Langit Bintang 1. Jika dia benar-benar bisa memancing Su Han ke sini, bahkan jika Zhenglong tidak bisa membunuh Su Han, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Tentu saja, yang terbaik bagi Zhenglong adalah membunuh Su Han, yang juga akan menghilangkan bencana besar bagi mereka, membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak. Ini bukan hanya tentang membunuh Su Han. Lebih baik mati bersama. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.